Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2024-2029, pengurus wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia DKI memberikan kriteria sebagai berikut. Pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Kedua, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mempunyai visi yang tepat untuk mensejahterakan rakyat dan mengangkat harkat martabat Provinsi DKI Jakarta. Keempat, berniat dan bercita-cita mengangkat budaya Melayu, termasuk diantaranya Betawi dan budaya lainnya, karena Jakarta adalah tempat tinggalnya seluruh etnis dan suku yang ada di Indonesia. Kelima, bercita-cita menciptakan lapangan pekerjaan di Jakarta maupun di luar negeri. Keenam, memberikan fasilitas kepada rumah ibadah agar para pengelola rumah ibadah dapat melakukan kegiatan sosial dan ekonomi kerakyatan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Ketujuh, menciptakan keamanan dan kenyamanan kehidupan sosial bermasyarakat di Provinsi DKI Jakarta. 8. Pilkada jurdil, damai, tanpa premanisme. Jakarta, Jumat 4 Oktober 2024, Majelis Adat Melayu Indonesia, Jakarta, tertanda Ketua BIM Triani Benyamin, Sekretaris Ramlan, dan saya sebagai Bendahara Syahrian Siregar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa semua. Saya Bim Benyamin, ya, putra almarhum Benyamin Sueb, Bapaknya Sidul, dan di Benz Radio ya. Nah, ini saya rasanya harus bicara juga sedikit tentang kejakartaan, tentang Jakarta, karena memang Jakarta sebentar lagi November ya akan ada pemilihan kepala daerah, ya, gubernur, dan ini sudah mulai proses proses pemilihan umumnya Pilkada DKI, dan saya juga ada di beberapa organisasi ya yang menitipkan ya pesan-pesan supaya nanti calon pimpinan kita di DKI itu menjalankan program-program untuk masyarakatan ya. Ya, ini hanya saya pada malam ini saya ingin menyampaikan ya, aspirasi yang ada ya untuk bagaimana nanti kepala daerah yang mensikapi ya, mempunyai program, mempunyai visi misi yang memang menyentuh kepentingan masyarakat ya, tentang pastinya tentang pendidikan, tentang kesehatan, ya, banjir, transportasi, dan lain-lainnya. Nah, ini saya juga melihat bahwa kita ini secara nasional, bahwa apalagi DKI ya, yang banyak pengangguran lah katakan gitu ya. Pengangguran yang apalagi setelah COVID ini banyak perusahaan yang gulung tikar, perusahaan yang tutup, dan mau nggak mau itu kan mengurangi SDM-nya, pekerjanya. Ini makanya pengangguran sangat besar sekali ya, dengan jumlah penduduk Indonesia, Jakarta yang luar biasa. Kalau Jakarta katanya 14 juta, kalau siang ya, kalau malam katanya 11 jutaan. Nah, pengangguran ini sangat besar. Jadi kita menghimbau nanti pemerintah siapapun yang jadi itu akan memperhatikan lapangan pekerjaan. Apalagi kita juga sekarang ini kan bersaing dengan teknologi ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Jadi kita
melihat, saya menghimbau nanti memang di Jakarta adanya pusat pelatihan ketenaga kerjaan, baik itu di Jakarta untuk konsumsi atau juga untuk bidang-bidang yang ada ya di Jakarta, tapi juga melihat bahwa kesempatan di luar negeri. Jadi balai latihan ini kita mendidik SDM untuk kita jadikan pekerja di luar negeri, pekerja migran Indonesia. Itu soal ketenaga kerjaan ya, bahwa ini sangat prihatin sekali ya. Orang, anak-anak kita habis lulus mau ngapain gitu ya, mau ngapain, nggak ada pekerjaan ya. Dan ini harus dilihat juga, kalau ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri ya itu kan bagus sekali, karena memang devisa negara itu kan ada yang dari dari ekspor ya, ekspor barang, dan juga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan juga tentunya devisa dari dari turis ya, dari yang berdatangan ke Jakarta, ke Indonesia. Jadi itu pesan kita ya, untuk supaya nanti Jakarta, siapapun yang jadi, memperhatikan ketenaga kerjaan kita ya, untuk siap. Apalagi dikatakan Jakarta harus menjadi kota global, bisa menerima bersaing dengan kota-kota secara internasional. Itu satu. Kedua, masalah pendidikan tentunya ya. Ini kita juga bersyukur ada calon yang ingin berniat untuk memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta. Kalau sekarang sekolah negeri, sekolah swasta akan dibantu, itu bagus sekali ya. Apalagi nanti dibantu juga tenaga pengajarnya ya, juga dosen-dosen yang dibantu, itu kan baik sekali. Saya rasa itu dari saya. Kalau soal kepemilihan keberpihakannya silakan aja. Saya ada beberapa organisasi ya. Kalau saya pribadi tentunya melihat pasangan mana yang memang mempunyai visi misi yang jelas, pasangan mana yang mempunyai program keberlanjutan. Karena memang saya melihat kesuksesan Pak Anies ya, mudah-mudahan pasangan yang bisa menjalankan dan mengimprove program-program yang terdahulu itu baik sekali ya. Soal BOTI, bantuan operasional tunai untuk tempat ibadah ya, tadi untuk pendidikan, untuk lansia, untuk ketenaga kerjaan, lalu juga untuk PKK nanti dan lain-lainnya. Jadi saya lihat ada calon yang memang pas untuk Kota Jakarta. Ya jujur saya diminta oleh pasangan nomor 3 ya, nomor tiga itu Pak Pram dan Rano. Apalagi Rano itu kedekatan saya dan Rano dan almarhum Babe gitu ya, kedekatan secara emosional, kedekatan kultural dengan Rano. Dan lihat juga ini Pak Pram ya, Pak Pramono Anung ini kan seorang yang teknokrat. Jadi ini perpaduan yang pas antara teknokrat dan budayawan, katakan Rano. Jadi siapapun yang mendengarkan ini sangat baik sekali untuk keberlanjutan ya Kota Jakarta, karena memang jangan sampai tadinya memang saya melihat wah ini baiknya golput karena memang aspirasi kurang pas. Tetapi setelah saya pelajari ini yang pasangan nomor 3 Pram Rano itu memang akan menjalankan program yang sudah ada, akan ditingkatkan lagi. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan pemirsa semua ya, kita harapkan jangan golput ya, kita akan melanjutkan program-program itu. Kalau bukan kita yang memang menggawangi, akan terus menjaga program-program ini, siapa lagi itu. Nah, kalau kita sudah ada mendukung, kita kan enak.
nanti, ini pemerintah ini kurang begini kan, gitu enak. Karena memang kita juga ikut berperan, ikut bertanggung jawab pada nanti program pemerintah yang akan dijalankan. Saya rasa itu, Bang Dul. Nah ini kalau ada pertanyaan silakan. Kenapa harus memilih nomor 3? Kenapa nomor 3? Ya, kenapa tidak nomor yang lain? Kalau kita melihat, saya melihat program-programnya. Tadi saya lihat kan bahwa visi misinya, ya, komitmennya dan juga latar belakang daripada pasangannya itu. Kita melihat bahwa tadi Pak Pramono Anung, ya, seorang teknokrat yang memang sudah berpengalaman soal keadministrasian pemerintahan, dan Rano Karno yang memang secara kedekatan emosional, kedekatan kultural itu pas lah gitu. Jadi mereka ini memang lahir dan besar tahu paham soal Jakarta lah, kedepannya insya Allah akan lebih baik. Apakah Bang Ben percaya bahwa Rano Karno ini akan melanjutkan cara-cara kerjanya Gubernur Anies Baswedan? Insya Allah. Wah, kalau kita bilang bukan Parno ya, Mas Pram dan Bang Rano. Jadi memang dari awal juga beliau itu katakan ya jujur gitu. Kalau Pramono itu seorang Jawa, dari Jawa, saya panggil aja Mas. Kalau Bang Rano ya Rano, bilang kan, sebutannya seperti itu. Jadi Mas Pram dan Bang Rano. Insya Allah kalau kita sudah kita juga ikut di dalamnya, karena kita ikut enak ya. Ini kurang itu, ini menyimpang nih daripada program yang dijanjikan, kan seperti itu. Jadi dan dilihat kapasitasnya, kapabilitas daripada calon kita, calon gubernur, cagup-cagupnya yang memang mumpuni lah. Tadi saya katakan Mas Pram itu kan seorang teknokrat, Rano juga seorang budayawan dan pernah juga menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur di Banten. Jadi sangat paham mereka. PDIP itu kan dia memiliki ideologi tersendiri, sedangkan Pak Anies itu memiliki ideologi yang lebih tradisi. Nah, dari mana Bang Ben melihat bahwa suatu saat PDIP ini akan mendukung Abah? Mendukung Abah? Ya. Di kapan ini? Kalau Abah kan udah, ini bicara 2009. Jadi 2009 kita belum tahu ya. Tetapi begini, kalau Abah itu kan kita yakin, kalau kemarin kan Abah ya, Anies itu kan hampir diajukan oleh partai PDIP. Saya yakin Pak Anies itu orang yang sangat tidak berubah, artinya sesuai komitmennya gitu ya, dan beliau itu orang yang tidak terpengaruh tetapi orang yang berpengaruh. Artinya kalau Pak Anies waktu itu di PDIP, Pak Anies bisa mewarnai PDIP itu sendiri. Artinya saya melihat Pak Anies ini luar biasa, bisa diterima oleh kalangan agamis, ya katakan kanan begitu, diterima oleh nasionalis dan diterima oleh kalangan kemasyarakatan. Kalau yang mungkin kesan di PDIP kan banyak yang seperti itu ya. Insya Allah Pak Anies kalau memang kemarin jadi itu akan mewarnai. Nah ini kita juga melihat sekarang kan sudah Pak Anies kan sudah tidak dicalonkan. Sekarang kita lihat Mas Pram ini, Insya Allah Mas Pram juga paham ya tentang hal itu, dan kita akan menggawangi supaya bagaimana nanti pemerintahan yang ada ini ya bukan memperuncing perbedaan tapi mempersatukan masyarakat yang beda. Memang kan nggak bisa ya manusia itu kan ada perbedaan, itu wajar saja. Satu keluarga itu aja pasti beda ya, kakak sama adiknya itu beda. Tapi bagaimana di dalam satu keluarga itu ya rukun, bisa saling membantu, saling mensupport begitu. Untuk pilihan yang sangat sehati dengan Bang Ben, apakah sebelum menjatuhkan pilihan kepada nomor 3 ini ada komunikasi politik dengan mereka berdua? Maksud siapa itu? Mas Pram dengan ya kalau Rano kan memang
sebelumnya juga kan kita sudah berkomunikasi sejak almarhum kan, ada komunikasi, tetapi memang kesibukannya kan terputus juga sama Rano. Tapi ketika mencalonkan ya sempat say hi dan juga kita bicara sedikit. Yang lebih intens ini kita kepada Mas Pram ya, Mas Pram tentang kedepannya seperti apa. Karena memang ini nomor satu kan pegang peranan artinya gubernurnya kan pegang peranan untuk pembangunan di Jakarta. Gitu Bang. Terakhir Bang, Ya. dalam visi dan misi Rano, Mas Pram dengan Bang Rano Karno ini yang sangat menarik bagi Bang Ben apa? Yang sangat menarik. Ya. Jadi satu kapabilitasnya udah nggak diragukan lah ya Mas Pram sama Bang Rano. Lalu tentang programnya. Jadi program yang sudah ada, program baik itu program Pak Anies yang sebelumnya mungkin Ahok itu akan terus dilanjutkan. Yang bagus kenapa dihentikan? Yang bagus dilanjutkan. Yang kurang bagus itu ya dibikin bagus lah. Dan itu program mereka dan insya Allah menjadi komitmen. Nah komitmen itu kan bisa dilihat dari sebelum-sebelumnya apakah yang bersangkutan itu orangnya komit atau tidak gitu. Jadi saya rasa mereka akan komit untuk menjalankan itu. Nah satu hal yang saya mau sampaikan ini tentang ini kan ada nada-nada miring nih. Oh Rano, wah bukan Betawi. Ya itu sudah selesai sebenarnya Betawi tidak Betawi karena memang di dalam BAMU sendiri itu ada klasifikasi ya Betawi itu ya dari biologis, dari ideologis, dari yang memang dia lahir di sini kan gitu ya. Jadi kalau memang Rano itu dia lahir di Jakarta ya, lalu juga mengaku sebagai Betawi dan kita lihat kontribusinya sebagai sebagai Betawi, dia kontribusi untuk kemajuan Betawi, ya Betawi lah gitu. Jangan mengecilkan Rano ini asalnya dari mana, bukan Betawi asli ini. Udahlah nggak usah ngomong asli atau tidak asli gitu lah, atau ngomong ini Betawi turunan atau Betawi tanjakan. Ya sudah, itu sama-sama kalau memang dia ngaku Betawi, ya Betawi ya paling berkontribusi gitu. Ya ini untuk menjelaskan ini Rano Betawi apa enggak, ya udah itu udah selesai. Rano ya ngaku Betawi dan kita lihat kontribusinya untuk Betawian sangat luar biasa, ya Betawi lah dia. Gitu Bang. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambu Santi, Ketua Pengawas Umum DPP BPPKB Banten, menghimbau kepada anak-anak Ambu BPPKB Banten DKI Jakarta, mari kita satu komando usung nomor 3. Ya, Mas Pram dan Bang Dul anak sekolahan. Mari kita ciptakan pemilu damai, jaga kondisivitas, tetap satu komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? BPKB. Siapa kita? BPKB. Siapa kita? BPKB. BPPKB. Jaya, jaya, jaya. Takbir. Allahu Akbar. One Kawan TV 1